Ya, di sini kita akan mencoba menjelaskan terkait cara ikut serta dalam kompetisi Wikibapasan yang diadakan oleh komunitas Wikimedia Banjar. Sebelumnya minta maaf karena eh, baru bisa bikin video penjelasan ini karena beberapa kesibukan dan lain hal. Oke, yang pertama-tama kita langsung saja buat mendaftar kompetisi ini, yaitu ada di laman awal kompetisi Wikibapasan. Di sini ada tombol biru picik di sini kesan mendaftar yang bisa dipencet. Nanti di sini terhubung ke Google Formulir buat mendaftarnya. Tapi sebelum mendaftar ke sana, kalian harus punya akun terlebih dahulu. Nah, untuk video cara membuat akun itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan cek di channel ini. Di situ sudah lengkap dari awal. Kita tunjukkan bagaimana cara membuat akun di BJN Wikiquote atau Wikipapada. Oke, kalau sudah punya akun, eh, klik nama ini ya. Ini aku pakai second account atau akun kedua. Ini kita klik namanya, terus kita babak asal mula, terus kita tuliskan yaitu kurung kerawal 2, kurung kerawal buka, ada 2 pemakai peserta turai Wikibapasan, kemudian kurung kerawal tutup ada 2. Ini sebagai salah satu persyaratan bahwa kalian sudah ditandai sebagai peserta kompetisi Wikibapasan ini. Oke, silahkan dilihat ini. Ini ada di halaman lomba juga ketentuannya bahwa kalian harus menambahkan template memakai peserta turai ini ya. Kalau udah ditulis, kalau udah diedit tadi di babak, silahkan disimpan perubahannya. Nah, nanti akan muncul keterangan bahwa akun kalian sudah ditandai sebagai peserta turai Wikibapasan. Kembali kita ke halaman lombanya. Kalian langsung aja pencet picik di sini kesan mendaftar. Oke, nah di sini kalian perlu isi beberapa pertanyaan yang ada di Google Formulir. Yang wajib seperti email, nama lengkap, tanggal lahir, asal kabupaten kota, kemudian beberapa info terkait dari mana kalian mendapatkan informasi terkait kompetisi ini, kemudian jangan lupa isikan nomor telepon yang ada WA-nya juga. Nah, berhubung di sini kita sudah punya akun, jadi kita harus pastikan di sini eh, nama akun kita lebih lengkapnya lagi, bisa kalian cek kembali ya. Misalnya di sini akunku namanya Muna Orion. Nah, di sini ini yang kalian mesti link tautan akun Wikicode BJN kalian. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, nanti kalian harus isikan email kalian, terus nama lengkap kalian, tanggal lahir kalian, asal kabupaten kota, terus informasi mengenai turai ini dapat dari mana, nomor WA. Nah, kalian pasangkan akun kalian tadi di sini. Gitu. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah menyunting di salah satu aplikasi media? Kalau sudah, klik suah. Kalau belum, klik belum. Perkakas apa yang kalian gunakan untuk mengikuti kompetisi ini? Maksudnya itu perangkat kalian ya, kalian menggunakan laptop atau HP atau apa, silahkan diisi. Kemudian keterangan kesediaan kalian
tinggal tandai saja, kemudian data sudah muncul, data sudah benar siap dikirim ya, nanti dikirim. Dan otomatis kalian ketika dikirim ini kalian sudah menjadi peserta Turai Kipapasan. Oke, kita lanjut ke bagian cara membuat artikelnya. Di sini kita lihat dulu persyaratan lombanya. Di sini kalian bisa menambahkan halaman baru atau membuat artikel baru di Wiki Papada Bahasa Banjar, dan juga kalian juga bisa mengembangkan. Nah, kalau misalnya membuat artikel baru itu kalian diharapkan untuk setidaknya menambahkan 6 kutipan di dalam satu halaman tersebut dengan persyaratan seperti yang kalian lihat di sini, itu jujuhutannya harus jelas ataupun referensinya harus jelas, bukan berasal dari situs web yang berisi kumpulan quote atau kutipan, dan memiliki atau mengandung biografi setidaknya 2 sampai 3 kalimat yang juga berisi sumber atau rujukan. Dan yang pasti harus ditulis dalam bahasa Banjar yang baik dan benar. Kemudian untuk artikel yang dikembangkan, kalian diperbolehkan mengembangkan artikel yang sudah ada dengan persyaratan minimal menambah 3 buting papadah atau menambahkan 3 buting kutipan di halaman yang sudah ada. Bisa juga dengan menambahkan 2 sampai 3 kalimat dari biografi, misalnya biografinya tidak ada, silahkan ditambahkan. Kemudian keduanya, maksudnya halaman baru ataupun halaman yang dikembangkan, keduanya wajib ditandai dengan tumbung wiki bahasa. Bisa diedit di bagian kategori halaman artikel nantinya. Coba kita bikin dulu. Coba kita lihat dulu deh contoh halaman yang direkomendasikan oleh panitia. Oh, tapi sebelum itu kita lihat ini. Di sini untuk halaman baru yang memenuhi syarat itu diberi 2 poin. Kemudian untuk pengembangan halaman itu hanya diberi 1 poin. Kemudian artikel yang tidak memenuhi syarat nanti tidak akan diberi poin. Nah, karena di sini lebih banyak poin yang halaman baru, jadi kita fokusnya buat menambahkan halaman baru saja. Nanti halaman yang kita bikin tadi bakal diajukan di sini di Fountain. Nanti pengumpulan artikelnya lewat Fountain. Nah, di sini sudah ada beberapa teman-teman yang mengirim, lumayan banyak. Oke, kita lanjut bikin artikel. Nah, di sini panitia sudah menyediakan halaman rekomendasi daftar artikel yang bisa kita buat atau kembangkan. Nah, kemudian kalian juga diperbolehkan buat menambahkan sendiri halaman di luar halaman yang disediakan ini. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kalian boleh menambahkan daftar lain dari daftar yang disediakan di sini. Misalnya di sini tidak ada nama David Beckham misalnya. Nah, kalian bisa bikin sendiri David Beckham. Caranya gimana? Caranya masuk di kolom gagai pencarian ini. Misalnya kita tulis David Beckham. Nah, itu nggak ada tuh David Beckham merah. Kalau merah ini tandanya bisa kita bikin karena belum tersedia di sini. Nah, coba kita cek nama-nama yang ada di sini yang di daftar. Siapa-siapa aja mungkin kita bisa ambil di sini. Yang merah-merah ini bisa diisi ya, bisa dibikin. Kalau yang biru ini cuma bisa dikembangkan atau diedit saja. Kalau dikembangkan itu berarti kita cuma menambah minimal 3.
Tapi kalau bikin baru berarti minimal kita menambahkan 6. Oke. Benjamin Netanyahu ya. Kita coba Benjamin Netanyahu ya. Nah, caranya itu kita klik ulah yang ini. Kalau yang ini cocok buat pemula. Kalau yang ulah naskah wiki ini biasanya dipakai oleh orang yang atau kontributor yang lebih berpengalaman. Jadi buat mudahnya kita yang ini aja klik ulah. Nah, untuk mencari tahu siapa sih Benjamin Netanyahu itu, kita kan tahunya Benjamin Netanyahu itu Perdana Menteri Israel ya. Tapi kita juga harus bersumber mengenai informasi Benjamin Netanyahu tersebut. Nah, kita coba cek Google Benjamin Netanyahu. Di sini banyak informasi mengenai Benjamin Netanyahu. Coba kita lihat informasinya. Jangan ngambil di Wikipedia ya. Wikipedia tidak untuk dikutip ulang di situs wiki lainnya. Kita cari yang lain aja. Kita tulis begini. Kita tulis profil. Nah, nanti kita bisa ini diambil dari liputan6.com. Benjamin Netanyahu nah kita copy di sini. Nah, oke, kita paste. Nah, kemudian kita tulis judulnya harus sesuai EYD ya, jangan kapital semua, jangan kata kedua dikasih huruf kecil. Kita ganti ke bahasa Banjar, kita terjemahkan karena kompetisi ini ada di halaman wiki Papadah bahasa Banjar, yaitu seorang tikus mendiplomat Israel. Salah nih. Menang menjabat Perdana Menteri Israel 3 kali.
Oke, sudah ya. Ini sudah dua kata, sudah memenuhi standar minimal yang ditentukan panitianya. Kita tinggal copy aja link di mana kita mendapatkan sumber informasi tersebut. Kita sisipkan, kita klik sisipkan, kita clear ke bawah. Nah, di sana ada kutipan. Oke, kita paste link tadi. Hasilkan. Tuh, muncul langsung, tinggal sisipkan. Oke, udah jadi citasinya. Kemudian kita tulis jujurutan. Oke, kemudian kita tulis. Oh, bukan, ini Pavada ya. Sorry, salah. Pavada. Nanti di sub Pavada ini akan kita isi dengan kumpulan kutipan-kutipan atau kata-kata atau kalimat yang pernah ditulis ataupun diucapkan oleh si Benjamin Netanyahu. Di sini kita tulis jujurutan. Nah, kita fokus ke sini dulu. Ini kita klik kursornya di ujung kata, di ujung Pavada, terus kita ubah jadi judul tingkat 2. Terus untuk jujurutan ini juga sama. Kita ubah jadi judul tingkat 2. Oke, kita klik enter. Kita tambahkan poin. Nah, di sini kita tinggal isi apa yang pernah diucapkan oleh Benjamin Netanyahu. Misalnya kita cari mungkin dia pernah wawancara di suatu tempat atau di suatu televisi atau catatan wawancara yang pernah ada di situs berita. Misalnya kita bisa cari wawancara Benjamin Netanyahu di Google, terus kita klik enter. Nanti pastinya akan ada berita terkait wawancaranya. Nah, di sini misalnya dari time.com, Time Magazine. Nah, di sini juga ada di Windows Library, di PBS. Wah, lumayan banyak sih. Nah, di sini kita klik ini, kita baca sebentar. Kira-kira apa sih isinya? Apa sih kutipan-kutipan yang kiranya bisa kita ambil buat diterjemahkan bahasa Banjar? Nanti kita masukkan ke halaman pepadanya. Nah, bisa kita ambil. Yang pendeknya aja. Asal intinya kita udah ketemu gitu sama poin yang mau dia sampaikan. Terserah di sini bisa pakai ulun atau aku. Coba kita bikin jadi lebih halus saja ya. Kita bikin ulun.
Nah, kira-kira gitu deh kurang lebihnya ya. Nah, kita copy link di mana kita mendapatkan kutipan tersebut. Lagi kita klik sisipkan, kita goler ke bawah, kutipan, kita paste link tadi. Nah, ternyata nggak bisa. Mungkin dari situsnya sendiri nggak memperbolehkan kita buat langsung mengutipnya. Kita klik manual aja, situs web. Kita cari di sini siapa penulisnya. Apakah ada nama penulisnya? Erik. Oh, Erik Cortellesa. Erik Cortellesa. Tanggal terbit 8 Agustus 2024. Judul sumber, judul asli. Ini kita copy aja. Ini judul dari artikelnya, linknya ini tadi ya, kita copy lagi, kita paste di sini. Ini yang versi manual ya teman-teman. Sebenarnya bisa sih yang otomatis, cuman kayaknya dari situs ini nggak bisa deh. Mungkin dari situs lain bisa. Nama situs Time Magazine. Nah, tanggal aksesnya tanggal hari ini ya. Hari ini tanggal 7 Mei 2026. Oke teman-teman, udah. Kita tinggal sisipkan. Nah, nanti kita coba cari di sini lagi. Kalau misalnya di sini masih ada yang mau kita buat, tinggal kita tambahkan lagi yang dari sini. Nanti sumbernya sama, nggak apa-apa. Nah, di sini kita copy ini lagi deh. Ini kita klik, kita enter, kita buat lagi. Terus kita terjemahkan lagi ya. Karena targetnya ada 6, berarti kita harus menambahkan 5 lagi. Oke, kita coba lagi. Kita coba gitu aja. Terus sumbernya kan sama nih. Jadi kita tinggal sisipkan lagi. Terus kutipan. Kita klik pakai ulang. Nah, ini kan sama dari situs yang sama. Kita klik aja itu. Nah, itu udah muncul kutipan dari maksudnya citasi dari situs sumber yang sama. Oke, kita cari lagi. Kita cari di sini aja ya. Semuanya keenamnya. Kalau bisa sih.
bahaya kita cari nilai. Kita coba ini. Jangan deh, cari yang lebih agak mudah. Ini lumayan keren ini kutipannya, tapi agak panjang sih. Coba kita coba aja deh. Copy lagi, terus paste, kemudian terjemahkan lagi. Nah, udah yang ketiga ya teman-teman. Kita masukkan lagi sitasnya di situs yang sama, kita tinggal pakai rujukan ulang. Nah, kita nggak perlu mirip-mirip banget dengan bahasa aslinya, cukup kita terjemahkan maksudnya, maksud dari kalimat itu apa sih, nggak perlu perkata, cukup konteksnya saja kita sesuaikan gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat.
bahasa Inggris. Coba kita cari situs lain deh yang bisa manual. Coba dari Binus Library. Oh, nggak ada di sini. Nggak ada artikelnya. Coba dari BBS.org. Coba kita ambil yang ini. Kita paste lagi. Ya, kita terjemahkan lagi. Nah, kita bikin singkat gitu aja ya. Kita kasih titik, kemudian kita copy sumbernya, kita klik sisipkan lagi, kita klik ke bawah. Nah, kita klik otomatis. Mungkin ini situsnya bisa diambil rujukannya secara otomatis. Kita coba ya. Nah, itu bisa. Tinggal sisipkan. Nah, ini udah 4 teman-teman, tinggal 2 lagi. Kita coba cari lagi di sini ya. Nah, kita coba copy ini. Ini quote yang atau kutipan yang kelima. Tambahkan sumber lagi, kita klik kutipan lagi, pakai ulang lagi yang ketiga. Oke, tinggal satu lagi nih teman-teman. Oke, kita cari lagi yang
Kalau bisa yang pendek-pendek aja sih biar mudah, nggak perlu yang panjang. Nah ini bisa nih, ini yang keenam. Nah kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nggak bisa perfect banget. Kita pakai ulang lagi dengan referensi yang tadi. Nah, untuk jujutan ini kita nggak perlu isi ya. Nanti dia otomatis keisi sendiri karena kita udah bikin citasinya. Nah, nanti dia muncul sendiri kok sumbernya di bawah. Kita tinggal tambahkan tumbung kebebasan dengan cara klik tiga baris ini, logo tiga baris, klik tumbung, kemudian kita isi wiki bapasan. Nih, harus sesuai ya tulisannya. Nah, kita klik pasangkan perubahan. Kemudian kita tinggal klik naikkan laman. Gak usah diisi ini gak apa-apa ya. Langsung aja klik naikkan laman. Nah, udah jadi sebuah halaman papadah yang memenuhi standar yang ditentukan panitia. Kita tinggal pastikan aja judulnya nih, kita copy aja. Kemudian kita balik ke halaman kompetisinya ya. Kita balik ke halaman kompetisinya. Bisa cek di profil. Nah, terus kita klik. Dicek di sini gasan menyurung papadah atau pakakas fonten. Klik aja di sini. Di sini kan kita udah daftar tadi ya. Udah daftarkan akun kita di sini. Sekarang karena kita udah bikin laman artikel tokoh
yang kita udah tambahin kutipannya, kita tinggal kasih artikel tersebut ke panitia. Nah, kita tinggal klik submit. Klik submit, kita tuliskan nama tokoh yang tadi kita bikin. Tadi kita bikin Benjamin Netanyahu. Nah, ini tinggal ditulis saja, biasanya itu sudah terdeteksi. Kita klik next. Nah, aman. Tinggal kita klik add. Udah deh, itu. Kita cari nama kita, Muna Orion. Ini Benjamin Netanyahu. Oke teman-teman, itulah kira-kira cara berkontribusi atau cara mengikuti lomba wiki paham bahasa. Oke, makasih teman-teman, moga bisa ya. Tinggal 3 hari lagi.